Ada satu hal yang selalu dipesankan orang tua kami sejak kecil. Jangan pernah sembarangan berbicara di tempat yang tidak kau kenal. Apalagi kalau tempat itu sudah lama ditinggalkan dan punya sejarah kelam. Tapi manusia sering lupa. Sampai sesuatu yang tak terlihat mengingatkan mereka dengan cara yang tak bisa dilupakan. Tahun 2019, seorang fotografer dokumenter horor bernama Raka diundang oleh temannya Dimas untuk ikut eksplorasi ke sebuah rumah tua peninggalan Jepang di daerah Cikidang, Sukabumi. Rumah itu konon dulunya markas tentara Jepang. Lalu sempat jadi rumah tinggal, tapi sudah kosong sejak tahun 80-an. Raka awalnya ragu, tapi ia butuh konten untuk proyek dokumenter bertema bangunan terlupakan. Ia pun akhirnya ikut. Mereka tiba sore hari. Rumah itu besar, berdinding kayu jati dengan lantai papan yang berderit. Di bagian belakang ada bunker kecil yang terkunci. Di dalam rumah, suasananya lembab dan sunyi. Tapi yang paling aneh, bau amis yang datang dan pergi. Saat malam tiba, mereka akhirnya mulai merekam. Raka yang skeptis sempat nyeletuk. Kalau memang rumah ini ada hantunya, nongol dong. Biar sekalian masuk frame. Haha. Dimas pun langsung menegur Raka untuk jangan sembarangan berbicara karena rumah ini dipercaya rumah keramat. Sekitar pukul 11 malam, Raka sendirian di lorong belakang, tengah merekam. Di ujung lorong ada cermin tua yang menggantung miring. Saat ia mengarahkan kamera ke cermin, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia pikir itu halusinasi. Tapi saat dicek di rekaman, bayangan itu tidak muncul. Namun suara rekaman berubah. Ada bisikan samar dalam bahasa Jepang. Mereka tidur di ruang tengah. Sekitar pukul 2 pagi, Raka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di loteng. Ia membangunkan Dimas. Dimas meyakinkan Raka bahwa itu hanya suara tikus saja. Tapi langkah itu makin keras. Keras, seperti sepatu boots berat berjalan bolak-balik. Lalu terdengar suara jeritan perempuan dari arah bunker. Mereka keluar rumah, tapi tidak menemukan siapapun. Saat kembali ke dalam, semua pintu terbuka sendiri. Padahal sebelumnya sudah dikunci. Keesokan paginya mereka mengecek hasil rekaman. Anehnya, semua rekaman dari kamera Raka rusak. Hanya muncul noise dan suara bisikan. Tapi kamera Dimas baik-baik saja. Dari situ Raka mulai merasa tidak enak. Ia mengaku mulai mimpi buruk sejak malam itu. Mimpi tentang tentara Jepang yang tengah menyiksa tahanan dan seorang perempuan yang menangis sambil menunjuk ke arah bunker. Meski warga sekitar melarang, Raka bersikeras membuka bunker.
Ia menemukan kunci tua di laci dapur. Saat pintu bunker dibuka, bau busuk menyengat keluar. Di dalamnya hanya ada kursi kayu dengan tali, bercak darah di dinding, dan lukisan perempuan yang wajahnya dicakar. Raka nyeletuk lagi. Ini tempat penyiksaan ya? Pantes keramat. Tapi ya udah lewat juga. Ngapain takut? Malam harinya Raka kerasukan. Dimas merekam kejadian itu. Raka duduk diam selama 30 menit, lalu tiba-tiba tertawa keras dengan suara berat. Ia berbicara dalam bahasa Jepang, lalu berteriak, Kau yang memanggilku, kau menentangku. Sekarang kau ikut aku. Tubuh Raka kejang, matanya putih. Dimas panik, lalu ia memanggil warga. Seorang kakek datang dan membaca doa. Butuh waktu 2 jam sampai akhirnya Raka tersadar. Raka dibawa pulang ke Bandung. Tapi selama seminggu ia tidak bisa tidur. Ia terus menggambar wajah perempuan yang sama. Ia juga selalu mimisan setiap malam pukul 2. Akhirnya orang tua Raka membawa Raka pada seorang ustadz. Kata ustadz itu, Raka telah melanggar adab di tempat keramat dan telah membangunkan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Raka akhirnya sembuh. Tapi sampai sekarang ia tidak pernah lagi berani masuk rumah kosong. Katanya, kalau tempat itu keramat, bukan tugas kita untuk membuktikan, tapi untuk kita hormati. Dimanapun tempat kita berada, kita harus menjaga lisan. Karena bisa jadi di situ bukan hanya ada kita, tapi ada makhluk lain yang tak kasat mata.